Perkenalkan, aku Novalita Nur Azizah dengan NIM 2920008. Video ini saya buat sebagai tugas perbaikan mata kuliah pengembangan desain pembelajaran inovasi IPA SD. Saya mendapatkan soal tipe 2 dengan membahas berbagai hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu definisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten lebih optimal sehingga peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi mereka. Selain itu, guru juga memiliki kebebasan atau keleluasaan untuk memilih perangkat ajar di mana dapat disesuaikan pada kebutuhan peserta didik serta minat belajar peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Kurikulum Merdeka memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu materi esensial yang terdiri dari literasi dan juga numerasi. Yang kedua, pengembangan soft skill dan juga karakter. Nah, yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum merdeka. Studi nasional maupun internasional mengatakan bahwa di Indonesia mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis dalam waktu yang cukup lama. Nah, dari hasil studi tersebut menyatakan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mampu dalam memahami bacaan sederhana dan juga menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu, juga terjadinya kesenjangan pendidikan yang sangat curam antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan diperparah dengan adanya COVID-19. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukannya perubahan yang sistematis melalui kurikulum. Lalu, kenapa sih harus kurikulum? Dikarenakan kurikulum menentukan pembelajaran di kelas serta mempengaruhi metode mengajar guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, maka dari itu Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai upaya untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang kita alami di Indonesia. Nah, pertanyaan yang nomor 2 yaitu mengenai penjelasan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan kompetensi dan juga karakter peserta didik yang diharapkan diraih dan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dari pribadi peserta didik maupun pemangku kepentingan. Fungsi dari profil pelajar Pancasila yaitu sebagai arah atau kompas bagi pendidik dan juga pelajar di Indonesia. P3 juga menjabarkan mengenai tujuan pendidikan nasional secara rinci terkait mengenai cita-cita, visi misi, dan juga tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila juga memberikan gambaran yang akan dituju atau yang ingin dituju mengenai karakter dan juga kemampuan pelajar di Indonesia. Profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pembelajaran, program, dan juga kegiatan di satuan pendidikan. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila memiliki 6 komponen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang nomor 3 yaitu gotong royong. Yang nomor 4 yaitu mandiri. Nah, yang nomor 5 yaitu bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, menurut Subaini tahun 2022, bernalar kritis merupakan berpikir tingkat tinggi di mana seseorang dapat memecahkan suatu permasalahan berdasarkan ketepatan dan keakuratan informasi sesuai dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bernalar kritis berkaitan erat dan sangat relevan dengan mata pelajaran IPA, khususnya pada pelajaran IPA. Nah, menurut Mutmainah tahun 2022, IPA memiliki 3 komponen utama. Nah, yang pertama yaitu sikap ilmiah, yang kedua yaitu proses ilmiah, dan yang terakhir yaitu produk ilmiah.
Pada aspek proses ilmiah dalam pembelajaran IPA dapat diwujudkan melalui keterampilan proses sains seperti mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menyimpulkan. Kegiatan tersebut menuntut peserta didik untuk menggunakan kemampuan bernalar kritis, di mana peserta didik dapat menyaring informasi dan mengolah informasi, serta mencari keterkaitan antar informasi. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis dan juga dapat mengevaluasi data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Sehingga pembelajaran IPAS dengan berbasis praktik dan proses ilmiah sangat mendukung penguatan dimensi bernalar kritis. Penerapan pembelajaran IPAS di SD berdasarkan kurikulum merdeka menggunakan pendekatan kontekstual, pembelajaran yang fleksibel, dan juga berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran IPAS, konsep sains dan juga sosial diintegrasikan secara efisien dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi lebih relevan dan juga bermakna bagi peserta didik. Guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan juga inovatif, seperti contohnya yaitu eksperimen, praktikum, lalu diskusi kelompok, proyek kooperatif, dan juga eksplorasi lingkungan sekitar. Penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPAS, guru juga dapat menggunakan teknologi pembelajaran, contohnya media pembelajaran digital, yaitu video pembelajaran. Nah, selain itu juga ada platform classroom, lalu ada aplikasi Quizzes, ada presentasi digital seperti contohnya Canva atau PowerPoint, dan yang terakhir yaitu ada video konferensi seperti Google Meet ataupun Zoom. Nah, dengan tujuan yaitu memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Selain itu, guru juga dapat dengan bebas merancang pembelajaran yang kreatif dan menyesuaikan materi pembelajaran IPAS dengan kebutuhan, lingkungan, dan juga budaya lokal peserta didik. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teknik penilaian pembelajaran IPAS dengan kurikulum merdeka. Nah, menurut Nur Hadi tahun 2018, penilaian berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai isu pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan dan juga perbaikan proses belajar mengajar. Dalam kurikulum merdeka, standar penilaian diatur dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 yang menyatakan bahwa prosedur penilaian hasil belajar meliputi perumusan tujuan penilaian, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Teknik penilaian yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPAS meliputi asesmen sumatif dan juga normatif yang berfokus pada tes untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Selain itu juga ada asesmen diagnostik sebagai teknik penilaian tambahan yang digunakan oleh sebagian guru untuk mengukur atau melihat kemampuan dan karakteristik, selain itu juga kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, hasil asesmen diagnostik ini dapat digunakan oleh guru untuk menyesuaikan strategi dan juga metode pembelajaran apa yang sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan peserta didik. Instrumen penilaian pembelajaran IPAS meliputi LKPD, lembar observasi praktikum, lembar laporan hasil proyek, rubrik penilaian sikap, lalu ada tes tertulis, tes lisan, dan juga ada portofolio. Pembelajaran IPAS dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pada pembelajaran proyek. Maka dari itu, instrumen penilaian yang lebih sering digunakan yaitu lembar observasi praktikum, laporan proyek, rubrik penilaian sikap, dan juga portofolio. Namun, penilaian pada aspek kognitif tetap diperhatikan melalui tes dan juga penilaian harian. Nah, soal selanjutnya yaitu keuntungan bagi peserta didik munculnya pembelajaran IPAS pada fase B kelas 3. Dengan pembelajaran IPAS pada fase B kelas 3, peserta didik dapat mempelajari fenomena alam dan sosial secara bersamaan dengan tahap perkembangan berpikir mereka. Pada usia tersebut, peserta didik masih berada dalam tahap berpikir konkret, sederhana, dan juga holistik, sehingga cenderung memahami sesuatu secara
utuh dan juga terpadu. Selain itu, pembelajaran IPAS berguna untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Melalui pembelajaran IPAS, peserta didik didorong untuk melihat keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga peserta didik lebih mudah memahami bagaimana lingkungan sosial dan alam saling mempengaruhi. Nah, keuntungan munculnya pembelajaran IPAS di fase B adalah membantu peserta didik untuk memahami lingkungan secara terpadu. Selain itu, juga menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan berpikir siswa sekolah dasar, serta menumbuhkan kesadaran sejak dini terhadap kepedulian lingkungan alam dan sosial.